Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reza Alvin Muhammad, NIM 2019-278, akan mempresentasikan tentang spesifikasi kebutuhan perangkat lunak sistem informasi perpustakaan yang digunakan untuk sistem perpustakaan umum. Diawali dengan daftar isi yang dimana SKPL ini terdiri dari 13 halaman. Kemudian ada pendahuluan. Poin pertama yaitu tujuan penulisan dokumen. Dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak yang akan dikembangkan. Tujuan penulisan dokumen ini adalah untuk memberikan penjelasan mengenai rancangan perangkat lunak dalam lingkup administrasi perpustakaan. Kemudian poin kedua adalah lingkup masalah. Jadi judul aplikasi software yang kami buat itu merupakan perancangan sistem perpustakaan, di mana ada peminjaman, pengembalian, pengelolaan data perpustakaan. Kemudian poin ketiga ada definisi, istilah, dan singkatan. Yang pertama ada admin, yaitu pemimpin di bidang pelaksanaan. Kemudian ada pustakawan. Kemudian ada anggota, yaitu pengunjung yang telah mendaftar. Dan ada pengunjung biasa. Kemudian poin keempat dan poin kelima, yaitu ada aturan penomoran dan referensi. Poin keenam ada deskripsi umum dokumen. Dokumen SKPL ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu dokumen SKPL yang mencakup tujuan, lingkup masalah, dan definisi, referensi, dan deskripsi umum. Kemudian ada penjelasan secara umum perangkat lunak, dan bagian ketiga yaitu berisi uraian kebutuhan. Kemudian lanjut ke bagian kedua yaitu deskripsi umum perangkat lunak. Poin pertama yaitu perspektif produk, di mana produk perangkat lunak ini adalah sarana untuk meminjam buku dalam perpustakaan dengan tujuan untuk membuat proses peminjaman buku, pengelolaan, dan pelaporan kegiatan di lingkungan perpustakaan menjadi lebih efektif. Kemudian poin kedua ada fungsi produk, di mana untuk administrator yaitu mengelola buku, mendaftarkan, pengelolaan peminjaman, pengembalian, dan inventaris. Kemudian untuk anggota yaitu bisa melihat dan mendapat informasi tenggat waktu serta denda. Kemudian poin ketiga ada karakteristik pengguna, di mana dalam rancangan ini karakteristik masing-masing user sebagai berikut, yaitu admin mempunyai hak akses untuk mengatur hak user, sedangkan user mempunyai akses untuk melihat buku yang tersedia di perpustakaan. Kemudian poin keempat ada batas-batasan. Batasan proyek rancangan sistem informasi perpustakaan dalam dokumen ini adalah sistem yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP, sistem digunakan oleh administrator dan pengunjung di perpustakaan. Sistem ini mereka peminjaman, pengembalian, denda, pelaporan, serta inventaris buku. Kemudian ada poin kelima yaitu asumsi dan ketergantungan. Asumsi dan ketergantungan dalam sistem ini adalah buku tidak pernah rusak, dan yang kedua yaitu tidak pernah ada buku yang sama dalam jumlah lebih dari satu. Baik, kemudian di poin ketiga ada kebutuhan fungsional, di mana terdapat aktor dan kebutuhan. Aktor pertama yaitu admin atau administrator, yaitu memiliki dua kebijakan, manipulasi data buku dan manipulasi data karyawan, di mana admin dapat menambah, mengurangi, dan memperbarui buku, serta juga menambah, mengurangi, memberi tugas, dan melihat data dari karyawan. Kemudian yang kedua yaitu anggota, di mana anggota sendiri dapat melakukan pencarian buku dan pemesanan buku. Kemudian ada pustakawan yang termasuk dalam karyawan, di mana pustakawan dapat melakukan peminjaman, pengembalian, pelaporan fisik, dan pendaftaran anggota, di mana pustakawan itu dapat menambah buku atau mengurangi buku, melihat data buku, serta menambah anggota, serta melihat data dari anggota dan pengguna. Kemudian yang terakhir ada user atau pengunjung, yaitu dapat melakukan pencarian dan peminjaman. Berikut adalah use case dari sistem informasi perpustakaan yang rencana kami. Kemudian ada penjelasan singkatnya. Di sini adalah use case mengelola data anggota, di mana aktor utamanya adalah pustakawan. Kemudian kondisi awalnya adalah pengguna belum terdaftar sebagai anggota, dan kondisi akhirnya adalah pengguna telah terdaftar sebagai anggota. Jadi pada use case ini adalah pendaftaran data anggota baru. Kemudian ada use case mengolah data buku, di mana aktor utamanya ada pustakawan.
dalam kondisi awalnya yaitu buku baru belum terdaftar, dan yang kemudian ada kondisi akhirnya adalah buku baru terdaftar di sistem. Jadi pada singkatnya merupakan mendaftarkan buku baru ke dalam sistem perpustakaan. Kemudian ada peminjaman buku di mana aktor utamanya adalah pengguna dan anggota, yang dimana kondisi awalnya adalah buku tersebut tersedia, kemudian kondisi akhirnya adalah buku tersebut telah dilakukan peminjaman. Kemudian ada pengembalian buku di mana kebalikan dari peminjaman tadi, yaitu data buku pertama menampilkan buku masih dipinjam, dan kondisi akhirnya adalah buku tersebut telah tersedia karena telah dikembalikan oleh anggota dan pengguna. Kemudian ada use case manipulasi data karyawan, merupakan aktor utamanya merupakan admin, di mana kondisi awalnya adalah data karyawan ada atau tidak ada di sistem, dan kondisi akhirnya adalah kondisi data karyawan tersebut ada atau tidak ada di sistem. Jadi dalam singkatnya merupakan bagaimana seorang admin dapat menambahkan karyawan baru, begitu juga mengurangi karyawan yang sudah ada pada sistem. Kemudian kebutuhan non fungsionalnya ada kehandalan, ketersediaan, di mana dapat berjalan pada desktop yang berada pada satu jaringan LAN yang sama dan direncanakan pada satu gedung perpustakaan. Kemudian ada keamanan, di mana diperlukan melakukan login untuk masuk ke dalam sistem, dan maintainability, yaitu sistem dibuat secara full parameter dan dinamis, serta informasi di dalamnya dapat diupdate kapan saja sesuai keputusan admin. Baik, mungkin berikut segitu saja presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.